Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kemana saja kamu malam-malam? Pulang jualan malah kelayapan. Bukannya bantu-bantu ibu di rumah. Itu atap kamar ibu sama atap dapur bocor lagi gara-gara hujan. Sana cepat benerin, keburu makin parah bocornya. Udah tahu rumah butut begini, suara hardikan yang tajam menyambut Nandang saat kakinya baru saja menginjak bibir pintu. Napasnya masih tersengal setelah seharian berkeliling menjajakan cilok. Tubuhnya terasa lelah, tapi ia sudah terbiasa. Hardikan itu berasal dari Bu Juju, ibu tirinya, seorang perempuan berusia 40 tahun yang tak pernah lelah mengeluh, selalu merasa menyesal karena menikah dengan Pak Amin, seorang lelaki miskin yang hanya memberinya kesulitan. 5 tahun sudah Nandang hidup dalam neraka ini. Saat Bu Juju masuk ke dalam hidupnya, ia baru berusia 15 tahun, sementara Yuyun, adiknya, baru 11 tahun. Dan sejak saat itu, tak ada hari yang berlalu tanpa teriakan, caci maki, atau ancaman. Kenapa harus saya, Bu? Kan ada Arul. Dia nggak kemana-mana, cuma main HP doang seharian di rumah. Suara Nandang terdengar lelah, tapi tetap memberanikan diri untuk membela diri. Ibu tirinya menoleh dengan sorot mata penuh kemarahan. Kamu itu, jangan coba-coba membantah ibu, ya. Apa kamu mau ibu usir dari rumah ini? Tangannya masih memegang pisau dapur yang tadi ia gunakan untuk memasak. Nandang tahu, ancaman itu bukan sekadar ucapan. Loh, ini kan rumah bapak dan almarhum mama saya, bukan rumah ibu. Suara Nandang mulai bergetar, tapi ia tetap menahan dirinya. Bu Juju menyeringai, tatapan matanya tajam seperti pisau yang ia genggam. Siapa bilang? Sekarang rumah ini sudah atas nama ibu, darah Nandang berdesir. Rumah ini satu-satunya peninggalan dari ibunya yang telah meninggal. Satu-satunya tempat berlindung bagi dirinya dan Yuyun. Tapi sekarang, rumah itu sudah berpindah tangan. Arul, anak kandung Bu Juju, berdiri di sudut ruangan dengan seringai mengejek. Di wajahnya, pemuda itu lebih tua 20 tahun dari Nandang, tapi hidupnya hanya dihabiskan untuk bermalas-malasan. Jika tidak bermain HP, ia akan nongkrong di pos ronda bersama teman-temannya, bermain kartu, menggoda gadis-gadis kampung. Sementara Nandang dan Yuyun, mereka bahkan harus putus sekolah sejak Pak Amin mengalami kecelakaan kerja 4 tahun lalu. Nandang berusaha bertahan hidup dengan berjualan cilok menggunakan gerobak kecil milik Pak Sarif, seorang juragan cilok yang memberinya modal. Setiap hari, 80% dari hasil jualannya harus disetorkan, sisanya untuknya. Dan dengan uang itulah ia dan Yuyun bisa makan. Saat hendak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan menjalankan salat Isya, matanya menangkap sosok Yuyun yang sedang duduk terpuruk di pojok dapur. Gadis itu memeluk lututnya, bahunya bergetar, tangisnya tertahan. Nandang segera menghampiri. "Kamu kenapa, Yun? Kok nangis?" Tanyanya lembut, berjongkok di hadapan adiknya, mengusap rambut panjangnya. Dengan penuh kasih sayang, Yuyun mengangkat wajahnya perlahan, matanya bengkak, suaranya bergetar. Kak." Tanpa kata lain, gadis itu langsung memeluk Nandang, menumpahkan tangis yang sejak tadi ia tahan. Nandang mengelus punggung kurus adiknya, menunggu sampai ia bisa bercerita. Dan saat akhirnya Yuyun berbicara, kemarahan membuncah di dada Nandang. Tadi, Yuyun baru saja dimarahi habis-habisan oleh Bu Juju. Alasannya? Hanya karena ia membeli sepasang sandal jepit baru seharga Rp15.000. Bu Juju bilang, lebih baik uangnya dipakai buat beli ayam goreng 2 potong buat Arul. Soalnya dia pengen makan ayam goreng. Suara Yuyun bergetar, masih dengan sisa tangis. Tentu saja Yuyun menolak. Sandal jepitnya yang lama sudah putus capitannya dan tak bisa lagi disambung. Namun lagi-lagi, Bu Juju tidak mau tahu dengan kondisi Yuyun. Baginya, hanya ada satu hal yang paling penting di dunia ini, Arul, anak kandungnya. Anak laki-laki kesayangannya. Arul tumbuh menjadi pemuda pemalas, enggan bekerja, dan selalu memaksakan kehendaknya.
Jika permintaannya tidak dituruti, amarahnya meledak, membanting barang-barang di rumah, menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Bu Juju hanya akan menenangkan dengan kata-kata manis, membujuk dengan barang baru, dengan uang, dengan makanan yang diinginkan. Sementara itu, Nandang dan Yuyun harus berjuang sendiri. Pak Amin, kepala keluarga di rumah itu, sudah lama tak berdaya. Sejak kecelakaan tragis 4 tahun silam, kehidupannya berubah selamanya. Saat itu, hujan turun deras, jalanan licin. Mobil angkutan umum yang dikemudikannya tergelincir, menghantam pohon sukun di pinggir jalan. Seketika mobilnya ringsek, tertimpa dahan besar yang patah. Kedua kakinya remuk, hancur, tak bisa diselamatkan. Sejak saat itu, kursi roda menjadi satu-satunya cara baginya untuk bergerak. Namun ternyata, kehilangan kedua kakinya bukanlah pukulan terakhir. Tanpa sepengetahuannya, rumah yang dahulu miliknya kini telah berpindah tangan. Nama pemilik sudah berubah. Bu Juju, perempuan yang dulu ia nikahi dengan harapan bisa membangun keluarga baru, ternyata diam-diam telah mengkhianatinya. Dengan surat-surat yang sudah berpindah, Bu Juju merasa berkuasa penuh. Pak Amin hanya bisa menunduk, air mata menggenang di sudut matanya. Maafkan Bapak, Bapak sudah gagal jadi kepala keluarga, sudah gagal jadi ayah untuk kalian berdua. Suaranya bergetar, napasnya berat. Nandang menggeleng cepat. Sudah Pak, jangan banyak mikir yang macam-macam. Biar Bapak cepat sembuh. Bapak sudah makan belum? Belum sempat jawaban keluar dari mulut sang ayah. Tiba-tiba terdengar langkah berat mendekat. Bu Juju berdiri di ambang pintu dengan ekspresi penuh kebencian. Kedua tangannya berkacak pinggang, tatapannya dingin, kejam. Mulai malam ini, kalian bertiga keluar dari rumah ini. Aku sudah nggak mau lihat kalian di sini lagi. Suaranya menggema di dalam rumah. Barang-barang dilemparkan ke tanah. Baju-baju yang masih berbau kenangan, tas lusuh milik Pak Amin, selimut tipis yang biasa digunakan Yuyun saat tidur. Semua dihujani dengan hinaan. Arul berdiri di belakang tubuh gempal ibunya, menyeringai lebar. Iya, ogah banget satu rumah sama. Kalian, dengar ya ibu mau nikah lagi sama orang kaya. Hidup enak, nggak butuh tambang-tambang miskin kayak kalian. Sebongkah tas tua dilemparkan ke wajah Pak Amin. Tubuhnya terhuyung di kursi roda, kedua tangannya gemetar. Darah Nandang mendidih. Ia melangkah cepat, mencengkeram kerah baju Arul dengan kedua tangannya. Kurang ajar, tangan Nandang terkepal. Tubuhnya gemetar menahan amarah yang meledak-ledak. Napasnya memburu. Sekarang kau minta maaf sama Bapak, atau aku hajar kau sampai. Mampus! Arul terbelalak, tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tergagap, meronta, tapi cengkeraman Nandang semakin erat. Namun sebelum pukulan itu melayang, suara lantang Bu Juju menghentikannya. Lepas anakku, kalau enggak, Ibu panggil warga dan bilang kau maling. Nandang membeku. Tangan yang sudah siap menghantam akhirnya melemas, rahangnya mengatup kuat menahan amarah. Pak Amin menghela napas panjang, suaranya parau. Sudah nak, lebih baik kita pergi. Dada Nandang naik turun, tapi ia menuruti ayahnya. Ia melepaskan genggamannya, mendorong tubuh Arul yang langsung terjatuh dengan wajah pucat. Malam itu, mereka bertiga melangkah keluar dari rumah yang dulu penuh kenangan. Rumah tempat Nandang tumbuh, tempat Yuyun tertawa kecil di pelukan ibunya, tempat Pak Amin dulu bisa berdiri tegak sebagai seorang ayah. Yuyun mendorong kursi roda sang ayah, sementara Nandang memanggul barang-barang mereka. Tidak ada tujuan, tidak ada tempat berlindung. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di pos ronda di bawah atap kayu tua yang nyaris lapuk. Dalam tidurnya yang gelisah, Nandang bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah sebuah pemakaman kuno yang begitu luas, sunyi, dan terasa asing. Kabut tipis menyelimuti tanah berbatu. Aroma tanah basah menguar dari sela-sela nisan tua yang berlumut. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gemerisik seperti langkah seseorang yang mendekat. Tiba-tiba, dari tengah pemakaman itu, muncul sosok perempuan cantik mengenakan kebaya berwarna kuning kunyit. Wajahnya pucat, tapi senyumnya manis, nyaris menggoda. Mata beningnya menatap Nandang dalam-dalam, seakan mengundang. Nandang, kemarilah. Suara perempuan itu begitu lembut, mendayu, seperti nyanyian yang berbisik di telinga.
Aku tahu kau membutuhkan pertolongan. Datanglah kemari, aku janji akan membantumu. Tangan halusnya terulur, jari-jarinya yang panjang mengelus pipi Nandang dengan sentuhan yang terasa dingin. Begitu dingin, seperti es yang menempel di kulit. Sontak, tubuh Nandang merinding hebat. Mendadak, ia tersentak bangun. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Matanya mengedar ke sekeliling. Hanya ada Pak Amin dan Yuyun yang masih tertidur pulas. Meringkuk di sudut pos ronda, Nandang menghela napas panjang. Cuma mimpi, Om Lugumamnya mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tapi, jantungnya langsung berhenti berdetak seketika. Di hadapannya berdiri sosok mengerikan, sebuah pocong dengan wajah hitam legam seperti arang. Matanya kosong, bolong menganga seperti lubang, yang menelan cahaya. Kain kafan yang membungkus tubuhnya sudah lusuh, kotor, bercampur dengan tanah basah yang mengering di beberapa bagian. Dan bau busuk itu, Nandang menelan ludah. Bau busuk yang menyengat, seperti bangkai yang dibiarkan membusuk berhari-hari. Bau yang menusuk hidung, membuat perutnya bergejolak hebat, seolah hendak memuntahkan isi perutnya. Ia ingin berlari, ingin menjerit, ingin berteriak memanggil Pak Amin dan Yuyun. Tapi tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Bibirnya terkunci rapat, seperti ada sesuatu yang menahan suaranya dari keluar. Sosok pocong itu melayang pelan ke arahnya. Makin dekat. Semakin dekat, Nandang. Suara itu berbisik di telinganya, mengalir seperti angin dingin yang menelusup ke dalam tulang. Ya Allah, tolong saya. Nandang hanya bisa bergumam dalam hati, berharap ada sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Tapi gumaman itu berubah menjadi jeritan tertahan saat wajah mengerikan itu tiba-tiba berada tepat di depan wajahnya. Bau busuknya semakin tajam, menusuk, menyesakkan dada, dan semuanya berubah hitam. Nandang jatuh pingsan. Namun, dalam pingsannya, ia merasa tubuhnya dihempaskan ke suatu tempat yang lain. Ketika perlahan-lahan kesadarannya kembali, ia menemukan dirinya berdiri di sebuah tempat yang sangat asing. Hamparan tanah luas terbentang di hadapannya, dipenuhi jejeran batu nisan yang tertata rapi. Pohon-pohon Kamboja tumbuh di setiap sudut, menjulang tinggi dengan ranting-rantingnya yang bergoyang pelan, seperti tangan-tangan kurus yang ingin mencengkeram. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Ia berjalan mendekati salah satu nisan, matanya membaca tulisan yang tertera di batu itu. Tahun 1975. Lalu nisan di sebelahnya, 1972. Semua makam di sana tampaknya sudah berusia puluhan tahun. Nandang yang semakin ketakutan mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari jalan keluar dari pemakaman itu. Namun hasilnya nihil. Kegelapan menyelimuti tempat itu, membuatnya sukar melihat dengan jelas. Seakan pemakaman ini tidak berujung. Hanya hamparan si batu nisan yang membentang sejauh mata memandang. Rasa takut semakin menghimpit dada, membuat langkahnya semakin gontai. Saat berjalan, kakinya tersandung sesuatu. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh tepat di atas sebuah batu nisan. Dengan bantuan cahaya rembulan yang redup, samar-samar ia membaca tulisan di nisan itu. Zubaidah, wafat tahun 1970. Jantungnya mencelos. Ia segera bangkit berdiri, tapi tiba-tiba sosok pocong yang tadi sempat membuatnya pingsan kini sudah berdiri di hadapannya. Nandang langsung mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Tolong, jangan ganggu saya." Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. "Jangan takut, wahai manusia. Aku sengaja membawamu ke sini untuk menolongmu." Suara halus perempuan tiba-tiba terdengar, mengalun seperti bisikan yang berasal dari balik sebuah maung. Nandang celinguan, mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan pocong yang berdiri di depannya. "Jangan takut, aku ingin membantumu keluar dari semua masalah hidupmu." Nandang semakin kebingungan. Suara itu begitu dekat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Suara itu berasal dari sosok pocong yang kini berdiri diam menatapnya. "Kamu," ucapan Nandang terhenti di tenggorokan. "Iya, ini aku. Namaku Zubaidah.
Darah Nandang seakan berhenti mengalir. Nama itu adalah nama yang tadi ia baca di batu nisan tempatnya terjatuh. "Maaf, tadi saya tidak sengaja," ucapnya, terbata-bata, takut jika sosok itu marah karena ia sempat menendang nisannya. "Tidak apa-apa. Bagaimana? Apa kau tertarik dengan tawaranku?" Suara Zubaidah terdengar lembut, namun menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Nandang menelan ludah. "Tawaran? Aku bisa memberimu kekayaan. Panggil aku kalau kau berubah pikiran. Aku akan dengan senang hati membantumu." Perlahan, sosok itu menghilang. Semuanya kembali gelap. Ketika membuka mata, Nandang mendapati dirinya terbaring di pos ronda. Ia mengerjap beberapa kali, napasnya memburu. Bayangan pertemuannya dengan sosok mengerikan itu masih begitu nyata. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang. Pak Amin dan Yuyun terbangun, heran melihat Nandang yang tidak sadarkan diri di bawah pohon dekat pos ronda. "Bangun! Kenapa malah tidur di sini? Kotor tahu!" Yuyun mengguncang tubuhnya. Nandang membuka mata, mengerjap, dan menarik napas dalam. Ia segera duduk, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya mimpi? Namun, 2 kali ia bertemu dengan sosok itu. Apakah benar hanya ilusi semata? Tapi ia tidak menceritakan apapun kepada ayah dan adiknya. Ia hanya menganggapnya sebagai mimpi buruk yang terlalu nyata. Mereka bertiga masih harus bertahan hidup. Nandang kembali menjalani profesinya sebagai penjual cilok keliling, sementara Yuyun membantu di toko kelontong milik Bu Mira. Pak Amin terpaksa tinggal sendirian di pos ronda setiap hari. Sebelum berangkat, Yuyun yang masih memiliki sisa upahnya membeli 2 bungkus roti dan sebotol kecil air mineral untuk ayah mereka. "Kayaknya obat pereda nyeri kaki bapak udah habis. Nanti kita belinya patungan ya," katanya seraya menunjukkan botol kosong bekas obat berbentuk kapsul. Itu adalah obat yang harus diminum Pak Amin setiap hari untuk mengurangi rasa sakit di kedua kakinya. Meskipun kedua kakinya sudah diamputasi, ia masih sering merasakan nyeri yang tak tertahankan. "Iya, doain aja dagangan AA hari ini banyak yang laku ya Yun. Biar bisa beli obat bapak sama jajan buat kamu juga," ujar Nandang sambil mengusap kepala adiknya dengan penuh kasih. Pak Amin hanya diam, menatap kedua anaknya yang begitu berusaha, bertahan di tengah penderitaan. Diam-diam, lelaki paruh baya itu merasa menyesal. Kenapa dulu ia mau-maunya menikah lagi dengan Bu Cucu setelah istrinya meninggal? Kini, semua kebusukan Bu Cucu semakin jelas. Perempuan itu hanya mengincar rumahnya. Tapi, semua penyesalan itu sudah terlambat. Pak Amin hanya bisa menatap kedua anaknya dengan tatapan sendu. Dalam hati ia berdoa, semoga Nandang dan Yuyun bisa menjadi anak-anak yang sukses. Namun, belum sempat ia menenangkan hatinya, sebuah mobil berhenti tepat di depan pos ronda. Nandang dan Yuyun yang baru saja bersiap hendak berangkat bekerja pun spontan menghentikan langkah. Kaca mobil itu perlahan diturunkan, memperlihatkan wajah yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Wajah yang justru kini membuat dada Pak Amin terasa sesak. "Aduh, si bapak kasihan amat. Diusir dari rumah, malah jadi gembel tidur di pos ronda. Ngenes amat hidup kalian bertiga, sampai nggak bisa bayar kontrakan." Tawa nyaring itu menusuk telinga mereka, menghantam perasaan tanpa ampun. Bu Juju, mantan istri Pak Amin, kini duduk dengan angkuhnya di balik kemewahan yang bukan lagi milik mereka. Pak Amin memberi isyarat agar Nandang dan Yuyun tidak menanggapi. Tapi kata-kata yang tajam itu sudah terlanjur menorehkan luka. "Beruntung banget loh Pak, dinegu sama Pak Yanto. Udah kaya, nggak pelit lagi sama aku dan Arul." Lanjutnya, seolah sengaja mengiris lebih dalam. "Nih, aku aja baru dibelikan mobil." "Baru? Padahal dulu waktu sama kamu. Jangankan mobil baru, makan aja susah." Bu Juju menutup kaca mobilnya, meninggalkan mereka dengan senyum kemenangan. Mobil itu melaju pergi, tapi bekas lukanya tertinggal di hati mereka bertiga. Pak Amin tetap diam, tapi Nandang mengepalkan tangannya kuat-kuat. Sementara itu, seharian penuh Nandang berkeliling, melewati 2 kampung, tetapi jualan ciloknya masih tetap banyak. Bahkan setengah pun belum habis. Ia menatap panci yang masih mengepul, cilok yang masih utuh, dan hatinya semakin perih. Kalau begini terus,
bagaimana aku bisa beli obat bapak? Dengan kesal, ia menutup panci dengan kasar. Bunyi nyaring bergema di telinganya, seolah menertawakannya. Tiba-tiba, suara mesin mobil menghentikan lamunannya. Sebuah mobil sedan berhenti tepat di depan gerobaknya. Dari dalam, seorang gadis berpenampilan modis turun, mengenakan kacamata hitam. Langkahnya anggun, aroma parfumnya menyeruak memenuhi udara. Nandang semula tidak mengenali siapa gadis itu, tetapi yang pasti, dia pasti orang berada. Sampai akhirnya, gadis itu melepas kacamata hitamnya, menampakkan wajah yang begitu familiar. "Hari, gini kamu masih aja jualan cilok?" Suaranya bernada mengejek. Nandang langsung mengalihkan perhatiannya, menatap gadis itu dengan mata melebar. "Mita?" Gadis itu tersenyum sinis. Ya, dia Mita. Wanita yang belum lama ini memutuskan hubungan dengannya. Secara sepihak, Nandang mendengar kabar bahwa Mita telah menerima lamaran seorang duda kaya bernama Pak Iwan, pria yang lebih pantas menjadi ayahnya. Tapi, mahar yang ditawarkan begitu fantastis, cukup untuk membuat setia dan cinta tergadaikan. "Aku cuma mau ngasih undangan pernikahanku sama Pak Iwan minggu depan," ucapnya santai. Kemudian, dengan nada merendahkan, ia menambahkan, "Kalau bisa sih, mending kamu nggak usah datang. Aku nggak mau malu di depan tamu undangan gara-gara punya mantan pacar penjual cilok." Tanpa perasaan, Mita melemparkan undangan pernikahan itu ke wajah Nandang. Kertas itu jatuh ke tanah, terbawa oleh angin. Gadis itu kembali memakai kacamata hitamnya, lalu berbalik menuju mobil mewahnya tanpa menunggu reaksi Nandang. Nandang diam. Ia menatap undangan yang tergeletak di tanah. Meski hatinya sakit, ia tetap membungkuk untuk memungutnya. Perlahan, matanya membaca tulisan di sana. Pak Iwan dan Mita akan menikah di sebuah gedung mewah. Sebuah tempat yang biasanya hanya digunakan oleh para pejabat atau orang-orang berduit. Nandang meremas kartu undangan itu kuat-kuat, mencerminkan betapa hatinya hancur remuk seperti kertas di tangannya. Amarah dan kepedihan bercampur menjadi satu. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara bising dari motor yang digerung-gerungkan tiba-tiba terdengar tidak jauh dari tempatnya berdiri. Suara itu semakin kencang, menusuk ke gendang telinganya. Nandang spontan menoleh ke belakang, menutupi kedua telinganya yang terasa sakit. Namun, pengendara motor itu tidak berhenti, justru semakin menjadi-jadi, seolah sengaja mengganggunya. "Arul," gumamnya dengan nada kesal yang ditahan. Arul, adik tirinya, tersenyum mengejek. Matanya menatap Nandang penuh kemenangan, sementara tangannya kembali menarik gas motor hingga suara bising kembali mengoyak udara. "Nandang, baru aja diusir dari rumah, masih aja miskin," ejeknya. "Lihat dong, aku baru dibeliin motor sport, baru sama bapak baruku." Arul menggerung-gerungkan motornya lagi, memamerkan suara knalpot nyaringnya dengan penuh kesombongan. Nandang tetap diam. Ia hanya mendorong gerobaknya, mencoba menjauh dari gangguan Arul. Namun, bocah itu justru semakin menjadi-jadi. Kini giliran Pak Amin yang menjadi sasaran hinaannya. "Kok diam aja Pak Amin? Kepanasan, ya?" katanya sinis. "Untung aja ibu aku cepet pisah dari bapakmu yang cacat itu. Udah miskin, nyusahin lagi. Rugi banget punya bapak tiri modelan begitu." Tawa Arul menggema sebelum ia memacu motornya lebih kencang, meninggalkan Nandang dengan telinga yang masih berdenging akibat suara bising knalpotnya. Nandang menghela napas berat, menekan semua emosi yang hampir meledak. Siang itu, seperti biasa, ia kembali berkeliling dengan gerobak kecilnya. Tapi entah kenapa, langkahnya membawanya ke arah kampung tetangga, kampung yang jarang dijamah oleh sesama pedagang keliling. Bukan tanpa alasan, untuk sampai ke kampung itu, orang-orang harus melewati hamparan pemakaman tua yang terkenal wingit. Konon, meskipun siang hari, tempat itu tetap menyeramkan. Sudah banyak cerita beredar bahwa siapapun yang berani melewatinya akan diganggu oleh para penghuni tak kasat mata. Nandang tetap melangkah, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya cerita kosong. Namun, baru beberapa ratus meter melewati pemakaman, langkahnya mendadak terhenti. Sebuah bau busuk menyengat menyeruak di udara. Bau yang sangat dikenalnya, bulu kuduknya langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Belum selesai ia mengolah rasa takutnya. Sebuah suara halus perempuan terdengar dari belakang tubuhnya. "Akhirnya kau datang juga menemuiku, wahai manusia." Darah Nandang seketika membeku. Ia mengenali suara itu.
Dengan tubuh gemetar, ia berbalik. Perlahan, dugaan itu tak meleset. Sosok itu berdiri di hadapannya, Zubaidah. Pocong yang 2 kali mendatanginya dalam mimpi kini benar-benar ada di sini, menatapnya dengan mata kosong yang membuat dadanya sesak. "Zubaidah," bisiknya terbata. Sosok itu tersenyum samar. "Ah, senangnya. Ternyata kau masih mengingat namaku. Tolong, jangan ganggu saya." Suara Nandang bergetar. "Saya cuma ingin mencari nafkah untuk keluarga saya." Tawa menggema dari mulut Zubaidah. Tawa yang membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. "Bagaimana dengan tawaranku semalam?" tanyanya. "Apakah kau sudah mempertimbangkannya?" "Nandang, diam. Aku janji akan membuatmu jadi orang kaya," lanjut Zubaidah. "Itu hal kecil bagiku, asal kau mau memenuhi satu syarat saja." Nandang menelan ludah, mencoba mengendalikan gemetar di tubuhnya. Apa syaratnya?" Tawa Zubaidah mereda. Kini suaranya terdengar lebih pelan, namun aura yang mengelilinginya semakin menekan, menyesakkan dada Nandang dengan ketakutan yang tak terbendung. Hanya satu, tumbal di malam Jumat Kliwon. Nandang membeku. Untuk beberapa saat, ia hanya bisa terdiam, pikirannya berkecamuk. Hatinya bergejolak di antara 2 pilihan yang sama-sama sulit. Di satu sisi, Nandang ingin sekali menjadi kaya. Ia ingin membungkam mulut-mulut yang selama ini menghinanya, ingin membuat mereka menyesal telah meremehkannya. Namun di sisi lain, tawaran itu begitu mengerikan. Bagaimana mungkin ia harus melayani nafsu sosok yang bahkan baunya saja membuat perutnya mual? Berdekatan dengan pocong Zubaidah sudah cukup membuat tubuhnya merinding ketakutan, apalagi memenuhi syarat yang diajukan. Seolah bisa membaca pikirannya, tiba-tiba sosok pocong itu berubah. Kain kafan yang membungkus tubuhnya seakan menguap, berganti dengan wujud seorang gadis berusia sekitar 18 tahun. Rambut ikalnya panjang tergerai hingga pinggang. Kulitnya seputih pualam, bibirnya merah merekah. Dan yang paling menawan adalah lesung pipit yang menghiasi kedua pipinya ketika ia tersenyum. Nandang tertegun. Bahkan udara di sekitarnya ikut berubah. Bau busuk yang menusuk hidung kini lenyap, digantikan oleh wangi bunga yang begitu semerbak, menghipnotis, seolah menarik siapapun untuk mendekat. "Inilah wujud asliku," bisik gadis itu. Suaranya lembut menggoda. "Masih keberatan untuk menjalankan perjanjian kita? Ayolah, jangan terlalu lama berpikir. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali." Ia mengerling genit ke arah Nandang. Tatapan matanya yang tajam membuat jantung pemuda itu berdegup 3 kali lebih cepat. Wajahnya begitu cantik, bahkan jauh lebih menawan dibandingkan Mita, mantan pacarnya yang dulu ia anggap sebagai wanita tercantik yang pernah ia temui. Nandang menelan ludah, pikirannya berkecamuk. "Aku bisa memberimu kekayaan, sebanyak yang kau mau," bisik sosok Zubaidah di telinganya. Suaranya seperti desiran angin malam yang sejuk, membelai pori-pori kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri bukan karena takut, tapi karena sensasi aneh yang menjalar di tubuhnya. Nandang mengepalkan tangan, berusaha mengendalikan debaran hatinya yang semakin tak terkendali. Tapi semakin lama ia menatap sosok Zubaidah, semakin hatinya melemah. "Baiklah," jawabnya akhirnya. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Seulas senyum puas terukir di wajah Zubaidah. Seketika ruangan terasa semakin harum. Aura gadis itu semakin kuat, semakin menggoda. "Tenang saja, gerobakmu tidak akan hilang," katanya lembut. "Aku akan menyuruh anak buahku untuk menjaganya." Nandang belum sempat bertanya. Tiba-tiba saja 2 sosok pocong muncul di sampingnya, berdiri di kiri dan kanan gerobaknya. Wajah mereka begitu mengerikan, kulit pucat kehijauan, mata melotot dengan bola mata yang hampir keluar dari rongganya. Mulut sobek seakan pernah terkoyak oleh sesuatu yang tajam. Nandang bergidik, tapi anehnya, kakinya tak bisa bergerak menjauh. Sosok Zubaidah menggandeng tangannya, membawanya pergi. Ia menurut, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Mereka berjalan melewati pemakaman, lalu di hadapan mereka berdiri sebuah rumah mewah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kedua alis Nandang berkerut. Bukankah tadi di sekitar sini hanya ada makam? Tidak ada rumah, apalagi semegah ini.
Tapi otaknya menolak berpikir lebih jauh. Ia hanya diam, membiarkan sosok itu menuntunnya masuk. Di dalam, suasana terasa lebih aneh. Cahaya temaram berpendar, dinding-dinding kamar itu serba putih, dihiasi taburan bunga mawar dan melati di atas ranjangnya. Keharuman bunga semakin kuat, seakan mengaburkan kesadarannya. Jantung Nandang berdegup semakin cepat saat sosok Zubaidah mulai mendekat. Senyumnya semakin menggoda. Jemarinya yang dingin menyentuh wajahnya, lalu perlahan, satu persatu pakaiannya mulai terlepas. Nandang tak tahu siapa yang memulai lebih dulu. Yang ia sadari, tiba-tiba saja tubuhnya telah menyatu dengan sosok yang seharusnya tak pernah bersinggungan dengan dunia manusia. Mereka tenggelam dalam lautan hasrat yang tak terbendung. Sejak saat itu, Nandang mulai menikmati perannya sebagai pemuas nafsu Zubaidah. Ia sudah bosan hidup miskin, bosan dihina, dan kini ia merasa inilah saatnya membalas semua penderitaan yang pernah ia alami. Dengan kekayaan yang didapat dari Zubaidah, Nandang bertekad mengangkat derajat keluarganya. Ia berhenti berjualan cilok. Ia meminta Yuyun, adiknya, untuk berhenti bekerja dan fokus merawat ayah mereka di rumah. Kini mereka tidak perlu lagi hidup dalam kesusahan. Dengan tumpukan uang yang entah berasal dari mana, Nandang membeli sebuah rumah megah. Dalam waktu 2 bulan, kehidupannya berubah total. Dari seorang penjual keliling menjadi orang kaya yang disegani di kampungnya. Awalnya, Pak Amin dan Yuyun tidak mencurigai perubahan drastis itu. Namun, saat Nandang membeli rumah besar dan kemudian memesan mobil keluaran terbaru, keganjilan itu mulai terasa. Atas desakan Yuyun, Pak Amin akhirnya bertanya. Nandang tersenyum dan dengan santai berkilah. Sekarang aku jadi makelar tanah dan rumah, Pak. Komisinya besar, bisa sampai puluhan juta per transaksi. Dalam sebulan, aku bisa menjual banyak properti. Sebenarnya, hatinya berat berbohong kepada orang yang paling ia hormati. Tapi, ia tak punya pilihan. Ia sudah terlalu jauh terjerat dalam lingkaran gelap yang kini menopang hidupnya. Kabar tentang kesuksesan Nandang pun menyebar. Warga kampung yang dulu mencibirnya kini justru memujinya. Tapi di balik pujian itu, diam-diam mereka mencari tahu bagaimana mungkin pemuda miskin yang hanya penjual cilok tiba-tiba bisa hidup mewah. Namun setiap kali ditanya, Nandang selalu memberikan jawaban yang sama seperti yang ia berikan kepada keluarganya. Akhirnya, warga pun mulai percaya dan perlahan-lahan memandangnya dengan penuh rasa hormat. Namun tidak semua orang senang melihat keberhasilan Nandang. Salah satunya adalah Bu Juju, istri Pak Yanto. Ia merasa terhina melihat anak tiri yang selama ini ia anggap sebagai sampah kini lebih kaya darinya. Dipenuhi rasa iri dan kebencian, ia merencanakan sesuatu yang licik. Bersama anaknya, Arul, ia diam-diam pergi menemui seorang dukun untuk mengirim santet mematikan kepada Nandang. Ia berpikir, jika Nandang mati, ia bisa berpura-pura baik kepada Pak Amin dan Yuyun, lalu secara diam-diam mencuri sertifikat rumah Nandang dan mengganti kepemilikannya seperti yang pernah ia lakukan pada rumah Pak Amin. Namun, rencana busuk itu tidak berjalan mulus. Zubaidah yang selalu mengawasi Nandang tidak tinggal diam. Saat mobil yang ditumpangi Bu Juju dan Arul melaju di jalanan sepi menuju rumah sang dukun, tiba-tiba sesosok pocong menghadang mereka di tengah jalan. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong menatap lurus, dan mulutnya menganga seolah sedang melolong dalam kesunyian. Bu Juju menjerit ketakutan. Dengan panik, ia membanting setir ke kanan tanpa menyadari bahwa di sisi jalan itu terdapat jurang yang curam. Mobil meluncur tanpa kendali, terjun bebas ke dalam kegelapan. Teriakan mereka menggema sebelum akhirnya terputus oleh dentuman keras. Sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan, seakan menjadi saksi bisu kematian ibu dan anak itu. Nasib buruk tak hanya menimpa mereka. Mita, perempuan yang dulu dengan kejam meninggalkan Nandang demi pria kaya bernama Pak Iwan, juga harus menelan kepahitan. Ia telah berangan-angan hidup bahagia dalam pernikahan mewah dengan pria yang ia kira akan menjadi penyelamat hidupnya. Namun, tepat di hari pernikahannya, mimpi indah itu berubah menjadi mimpi buruk. Saat tamu-tamu berkumpul, saat musik mengalun, lembut, dan saat Mita tengah bersiap-siap naik ke pelaminan,
Tiba-tiba gedung pernikahan itu digemparkan oleh kehadiran seorang wanita yang tak diundang. Ia adalah istri sah Pak Iwan. Dengan wajah merah padam, penuh kemarahan, wanita itu menerobos masuk, lalu dengan kasar mengobrak-abrik dekorasi pernikahan yang indah. Gelas-gelas pecah, meja-meja terguling, suara jeritan terdengar di mana-mana. Tanpa ragu, istri Pak Iwan naik ke pelaminan, menghampiri Mita yang membeku ketakutan, lalu menampar pipinya dengan keras. Perempuan gatal, perebut suami orang, suaranya menggema di seluruh ruangan. Mita yang kaget hanya bisa menangis, sementara Pak Iwan yang menjadi sasaran amukan istri sahnya hanya tertunduk meminta maaf tanpa henti. Ia bahkan tidak mempedulikan Mita, apalagi berusaha membelanya. Baru saat itu Mita menyadari bahwa semua kekayaan yang selama ini ia dambakan ternyata bukan milik Pak Iwan, melainkan milik sang istri. Hatinya hancur, harga dirinya runtuh, dan nama baiknya beserta keluarganya tercoreng dalam satu hari. Selama berhari-hari, ia mengurung diri di dalam kamar, menyesali segala perbuatannya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Nandang yang mendengar kabar itu hanya tersenyum sinis. Ia sama sekali tidak terkejut ketika Mita tiba-tiba datang ke rumahnya. Menangis terseduh-seduh sambil memohon ampun. "Maafkan aku, Nandang. Aku sudah salah menilai." Suaranya gemetar, matanya bengkak karena tangis yang tak kunjung reda. Namun, Nandang hanya menatapnya dingin. Tidak ada sedikit pun rasa iba dalam hatinya. Di tempat lain, di waktu yang sama, Nandang sebenarnya memiliki kewajiban lain. Kewajiban yang selama ini selalu ia jalankan tanpa pernah membantah. Malam itu, ia seharusnya melayani Zubaida. Namun, telepon dari Yuyun mengubah segalanya. "Nandang, Bapak pingsan. Aku sudah coba menyadarkannya berkali-kali, tapi tidak berhasil. Sekarang Bapak sedang dibawa ke rumah sakit." Suara Yuyun terdengar panik di ujung telepon. Tanpa berpikir panjang, Nandang memutar arah mobilnya, mengabaikan segala hal lain. Ayahnya lebih penting. Namun, tepat ketika ia hendak berbelok, tiba-tiba sesosok pocong muncul di samping mobilnya. Wajahnya mengerikan, matanya kosong, kain kafannya lusuh dan kotor. Bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidung, membuat perut Nandang mual seketika. "Kenapa kau tidak melayaniku malam ini?" Suara itu terdengar tajam, menusuk telinga Nandang. Itu suara Zubaidah. Tubuhnya gemetar. Tangannya yang menggenggam setir mendadak lemas. Ia menelan ludah, berusaha menguasai ketakutannya. Aku harus menemani ayahku." "Dia sakit," jawab Nandang terbata-bata. Sosok itu mengeluarkan suara tawa, rendah yang dingin, lalu menatapnya dengan sorot mata yang semakin lama semakin menyeramkan. "Kenapa kau mengambil nyawa ayahku? Bukankah kau bilang syaratnya hanya melayanimu setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon?" Nandang berteriak, amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Sosok pocong itu semakin mendekat, mencondongkan tubuhnya hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Jangan protes, Nandang. Bukankah kau senang menjadi orang kaya? Semua orang kini mengagumi kesuksesanmu. Tapi aku selalu menuruti semua maumu." Nandang mencoba membela diri, suaranya bergetar. "Aku tidak suka dibantah, Nandang." Mata Zubaidah tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, membuat nyali Nandang semakin menciut. Ia hanya bisa membeku di tempat, menahan napas, sementara sosok menyeramkan itu menatapnya penuh kebencian. Lalu dalam sekejap, pocong itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang semakin lama semakin memudar. Dan tak lama setelahnya, telepon Nandang kembali berdering. "Nandang, Bapak sudah tiada. Bapak meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit." Suara Yuyun terdengar bergetar, disertai isakan yang tertahan. Dunia Nandang seakan runtuh. Ia menjerit, meremas-remas rambutnya dengan putus asa. Sesal menggulung dirinya seperti gelombang ombak yang menghantam tanpa ampun. "Bapak, maafkan aku," teriaknya, namun semua sudah terlambat. Keesokan harinya, di pemakaman umum, Yuyun berdiri di antara dua makam baru. Isak tangisnya terdengar menyayat hati. Di depannya, dua nisan berdiri berdampingan, satu milik Pak Amin dan satu lagi milik Nandang. Tubuh Nandang ditemukan sudah tak bernyawa, tertelungkup di tanah pemakaman angker.
Wajahnya menghadap sebuah nisan tua yang bertuliskan nama yang selama ini menghantuinya, Zubaidah.